Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, masih di 10 pertama bulan Syawal, tepatnya di tanggal 9 dalam nuansa Idul Fitri ini. Pertama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Taqabbal ya karim kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan kita saling memaafkan, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang mulia telah meninggalkan kita, dan memang bukan kita yang meninggalkannya. Faktanya ada 2 kemungkinan. Apakah tahun depan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan, atau memang Ramadan yang kemarin itu adalah catatan terakhir dalam riwayat hidup kita. Tidak ada satupun yang tahu, dan tidak ada satupun yang bisa menjamin. Akan tetapi ulama mengajarkan, selepas Ramadan jangan berhenti berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, kesempatan yang lapang, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun Ramadan telah berlalu, akan tetapi pelajaran, edukasi, dan apa yang telah kita lakukan di dalamnya masih terpatri dalam satu bari. Konyol rasanya kalau sekarang kita sudah lupa dengan Ramadan. Sangat tidak masuk akal kalau sekarang kita sudah melupakan Ramadan. Oleh karenanya, spirit Ramadan harus terus-menerus menghujani jantung kita. Ada di dalam hati kita, ada dalam sanubari kita, sehingga 11 bulan yang akan datang, spirit itulah yang akan menjadi pondasi kita untuk menapaki kehidupan sehari-hari yang amaliyah ubudiyah kita sesuai dengan spirit pelajaran Ramadan yang pernah kita sama-sama rasakan. Setidaknya
ada 3 spirit Ramadan yang harus kita ingat dan kita coba untuk terus teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, spirit meninggalkan dosa. Sebab kita tahu Ramadan adalah menahan, puasa adalah menahan. Siapa orang yang mampu menahan nafsunya, bukan menghilangkannya, maka sungguh dia adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang tidak rakus dengan makanan. Ramadan mengajarkan kita agar kita tidak rakus dengan minuman. Ramadan mengajarkan kita agar tidak rakus dengan pakaian. Ramadan mengajarkan kita agar tidak rakus dengan atribut-atribut keduniawian. Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang lebih tawadhu, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus terus ada dalam hati kita dan terus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga semakin usia kita tua, bukan kita semakin pongah dengan dunia, sombong dengan jabatan, sombong dengan predikat, dan sombong dengan nama-nama yang ada dalam diri kita. Tetapi semakin kita tua, semakin kita khusyuk, khudu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa hanya orang-orang yang merunduklah, yang tunduklah yang akan diangkat tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, khusyuk, khudu, dia yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat ini kita masih rakus dengan dunia, rakus dengan jabatan, rakus dengan segala macam atribut-atribut dunia nyata, sungguh sama sekali tidak ada bekas dalam hati kita arti Ramadan yang telah lalu kita lakukan dan kita rasakan. Maka spirit ini harus ada dalam hati kita. Kita tinggalkan dan kita coba tahan nafsu kita untuk menjadi orang lebih baik 11 bulan yang akan datang. Menahan dengan melakukan kemaksiatan, amalia dosa pun kita takut kita kerjakan ketika Ramadan. Selepas Ramadan juga harus kita pertahankan. Jangan berpikir kemarin saya tidak maksiat karena saya puasa, sekarang saya tidak puasa, boleh dong maksiat. Itu salah. Justru kemarin kita diajarkan untuk tidak bermaksiat, saat inilah kita untuk mempraktekkan pelajaran tersebut. Sehingga dosa-dosa kecil kita hindari, dosa-dosa besar pun kita hindari. Karena siapa yang mampu menjaga dirinya dari dosa-dosa besar inilah, apa kata Rasul, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wal ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idajtunibatil kabair. Rasul katakan, antara satu sholat waktu 5 waktu dengan sholat yang lainnya, zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya dan seterusnya. Lalu antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya, antara bulan Ramadan dengan bulan Ramadan yang lainnya, kata Rasulullah, disitulah dosa-dosa semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan idajtunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar dihindari. Maka jangan jadi pelaku-pelaku dosa besar. Apa itu? Akbaru kabair, kata Rasul, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Wa qatlun nafsi, membunuh orang lain atau bunuh diri. Wa uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Wa syahadatuz zur, kata Rasul, suka sumpah hanya ingin karena kebutuhan dunia, sering sumpah palsu. Ini orang pelaku dosa besar. Hanya karena ingin untung 10.000, dia sumpah palsu, dosa besar. Hanya karena ingin untung 50.000, bohong, dosa besar. Orang seperti ini tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka spirit Ramadan harus ada. Mari kita jauhi dosa-dosa ini. Maka menjauhi dosa, menahan nafsu, spirit yang pertama yang harus ada dalam diri kita, pelajaran pertama di bulan Ramadan.
Spirit yang kedua, mari kita sama-sama mempertahankan kualitas imanan wahtisaban. Rasul sabdakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman wahtisaban, hanya mengharap ridha Allah, seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang harus kita jaga adalah iman pertama kali, hadirin rahimakumullah. Kenapa iman? Kita masih ingat yang dipanggil oleh Allah, yang diseru oleh Allah untuk puasa bukan orang Islam, bukan orang soleh, bukan orang ahli sedekah, bukan orang yang ahli silaturahmi, tapi yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini yang harus kita pertahankan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini harus terus ada, hadirin rahimakumullah. Saat kita kaya, kita iman. Saat kita miskin, kita iman. Saat kita papa, kita iman. Saat kita berfoya-foya, kita iman. Saat kita punya, kita iman. Saat kita di bawah, kita iman. Jadi apapun, pertahankan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan ini Allah jamin orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, adalah orang-orang yang akan diberikan nikmat yang tiada batasnya. Ai al jannah, maksudnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Iman kita pertahankan, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sampai diri kita, wariskan iman ini kepada anak kita. Ajarkan anak kita, beritahu kepadanya, nak, Tuhan kamu sekarang Allah, besok Tuhanmu Allah, nanti Tuhanmu Allah, di dunia ini Tuhanmu Allah, di akhirat kelak Tuhanmu juga Allah. Wariskan kepada keturunan kita. Jangan sampai di keturunan kita yang keberapa ada satu dari keturunan kita ternyata bertuhankan selain Allah. Waliyadzubillah. Wahtisaban, hanya mengharap ridha Allah. Hadirin, puasa mengajarkan kita ikhlas, mengharap dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan pernah menerima amal ibadah tanpa keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa lam yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang menginginkan rindu bertemu dengan Allah, maka beramallah karena Allah, walam yusyrik bi ibadati ahadin abada. Jangan sekali-kali amalan itu diselipkan karena kepada siapapun atau untuk apapun. Beramal murni karena Allah, bukan karena gak enak dilihat tetangga, gak enak dilihat temen, gak enak dilihat yang lainnya. Amal yang masih ada tendensi dengan orang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau ke masjid ya karena Allah, kalau kita mau ngaji ya karena Allah, kalau kita mau ibadah juga ya karena Allah. Sahabat bertanya, Rasul, kalau saya ke masjid ibadah, tapi juga karena saya biar dilihat teman saya, tapi karena nggak ada teman saya, bagaimana Rasul? Rasul nggak jawab. Allah turunkan ayat yang tadi kita baca. Amal yang bertendensikan dicampur dengan amal niat yang lain itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, setidaknya ada 3 ini yang harus kita perhatikan. Spirit yang harus ada di bulan Ramadan yang harus kita amalkan sepanjang 11 bulan yang akan datang adalah kita terus-menerus mengamalkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Konsep fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita menganggap kemarin Ramadan semuanya penting, sampai kita terus menunggu waktu sholat. Ketika kita isya nunggu waktu subuh, ketika subuh kita nunggu waktu zuhur, ketika zuhur kita nunggu waktu asar. Terus seperti itu. Ini hendaknya terus ada. Seakan-akan kita tidak menyia-nyiakan sedetik pun waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas Ramadan ini, sekarang itu harus ada dalam jiwa kita. Karena orang yang beramal soleh ini adalah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya
diberikan hanya untuk orang-orang yang memang masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Karena mereka, orang-orang yang meninggal dunia, jika mereka itu diberi kesempatan hidup, mereka akan melakukan kebijakan, kebaikan-kebaikan, amal soleh. Mereka kalau ingin hidup, dia ingin sholat, dia ingin sedekah, dia ingin ke masjid, dia ingin ngaji. Sekarang kita masih hidup, maka harus kita lakukan itu. Sebab ternyata yang bisa kita lakukan saat ini pun ternyata diminati jutaan orang yang telah dikubur dalam tanah. Dan itu pun akan kita rasakan kelak. Maka mudah-mudahan dengan Ramadan yang telah sama-sama kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam kita, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita serta mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga kita bertemu pada Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Fataqabbal